Halo, kita harus kembali lagi di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku nggak banyak kasih cerita, tapi nanti juga ada beberapa tips yang aku bagikan di sini, khususnya mengenai arah pengembalian bola. Di video ini aku partneran sama Alex, dan di sebelah sana ada Sate atau Andi yang partneran sama Kojimi. Karena di game sebelumnya aku pakai raket yang sekarang dipakai Alex, dan Alex juga pakai raket lainnya, jadi di awal-awal game ini masih penyesuaian raket yang aku pegang, jadi agak beda sih karena feelingnya itu beda. Tapi ya ketika kita udah mulai nemu feelingnya, udah jauh sih skornya, karena kita nggak bisa ngejar. Jika pada hari ini cuacanya itu panas, jadi setiap ganti kok kita harus dioprek, koknya itu ditekuk biar nggak kekencengan. Nah, itu aku nggak suka, soalnya laju timingnya itu ketika ke arah kita itu cepet, tapi ketika udah dekat mau dipukul itu agak melambat. Tapi ya kita sama lawan kan sama-sama pakai kok yang sama ya, jadi nggak boleh beralasan seperti itu, cuman ya harus ngatur lagi timingnya. Di video kali ini itu sama-sama kuat sih menurutku, jadi secara skill itu kita berimbang. Yang menang atau yang kalah ya mungkin karena faktor laki aja, jadi masih belum beruntung. Dan di lapangan yang aku sekarang tempati ini sepertinya lebih nggak enak atau menang angin, jadi bolanya itu sering out. Kalian saksikan terus video ini karena nanti berakhir dengan rubber set, saking serunya. Jadi di video ini aku kasih judul main sama-sama kuat sampai tangannya bengkak. Sebenarnya dari awal Andi itu udah bengkak tangannya, tapi masih kelihatan merah-merah gitu, tapi nggak terlalu bengkak lah, cuman merah aja. Nanti di set ketiga dia udah nggak kuat sebenarnya, tangannya itu udah aku lihat itu udah parah sih. Tapi ya dia nggak mau menyerah, berjuang sampai akhir, disemangati oleh Kojimi terus. Sedangkan aku ngelihatnya itu udah ngeri, soalnya itu Sate udah kayak kecapean, bisa duduk di lantai, terus kalau servis juga nyangkut, kayak tangannya itu maksa banget gitu. Jadi aku gak mau terjadi apa-apa sih. Untuk itu ya segera berakhirlah gamenya, itu mungkin lebih baik untuk kita semua. Toh ini juga cuma latihan, bukan permainan yang ada hadiahnya atau berebut gelar. Itu cuma main biasa, kalah menang udah biasa, yang penting kita dapat pelajaran. Oke guys, selamat menyaksikan video ini. satu kita merasa udah nggak ada harapan, tapi kita masih tetap mau berjuang kok. Kalian saksikan aja ya.
bagaimana kita bisa dapetin poin. Yang pasti kita harus ubah strateginya. Dan kalaupun kita nggak punya strategi, sebaiknya kita harus bisa baca strateginya lawan itu apa. Karena jelas-jelas kalau Andi atau Sate sering dibilangin sama Coach Jimmy, jadi mereka pasti pakai strategi. Kalau aku sama Alek kan cuman tadi aja aku bilang kalau jangan di smash dulu, nanti kita atur-atur bola dulu, karena kalau di smash mereka defense-nya kuat terus langsung diblok, dan aku masih belum siap kayak mainnya kayak gitu, masih belum panas badannya. Smash ke arah ketiak itu memang sulit untuk dikembalikan, dan walaupun out tapi kalau di smash ke badan ya masih dapat poin lah. Ini yang aku maksud dengan mainin bola dulu ya, jadi arahin ke pojok-pojok dulu biar lawan tuh lari-lari, nggak cuma nunggu. Kalau kita mengembalikannya ngelok-ngelok terus di lob-nya itu kayak Alek ya, itu mengembalikan ke pojok terus ke tengah, pojok tengah, tapi di lob terus, lawannya geraknya cuma dikit, malah kita yang diputer-puter, nanti kita jadi capek. Aku gak ada janjian sama Alek, tapi di momen ini kita kelihatannya kayak nyerang ke Sate terus ya. Soalnya aku lihat memang ada potensi untuk dapat poin kalau nyerangnya ke Sate terus. Oke, game pertama udah selesai, aku kalah jadi 15-8. Nanti kalian saksikan gimana kita memutarbalikkan keadaannya. Walaupun di awal-awal game kedua ini kita banyak kecolongan, tapi kita udah bisa baca. Kalau di smash defense-nya mereka tuh bagus, apalagi Sate itu baru beli raket, dan raketnya sepertinya cocok sama Sate, mainnya jadi lebih bagus. Ya biasanya saya mainnya lock-lock terus, tapi sekarang udah bisa flashing, dan flashingnya itu nggak cuma di tengah tapi udah mepet-mepet ke garis tepi ya. Mulai nambah. Nah aku bilang apa, lapangannya itu yang gak enak. Nah, Coach Jimmy kasih bola lurus aja out, berarti memang ada angin yang bertiup ke arah sebelah kananku atau sebelah kirinya Coach Jimmy.
Saya lihat pengembaliannya Alex itu lebih sering ke tengah-tengah lapangan, terus sama coach ini kan diolah loh, dikasih ke agak jauh. Nah, baru kita bisa buka kalau kita ngarahinnya berani nyasar ke pojokan lapangan atau di garis luar itu. Kalau kita berani masuk atau mainin ke sana, nanti lawan tuh buka. Jadi kita punya peluang untuk menyerang. Udah jangan diserang ke tengah lagi atau balik ke orangnya. Cari ruang yang kosong. Seperti yang Coach Jimmy baru lakukan tuh, dia kan maksa untuk defense-nya itu langsung dipaksa atau didorong ke arah kanannya biar buangnya itu agak jauh. Dan Alex sebenarnya tahu kalau bakalan disilang, makanya mau diserobot tapi masih kurang cepat. Walaupun posisi ngambilnya bola itu sulit ya, tapi kalau kita punya strategi, ya tetap harus stick to strategi. Harus tetap dilakukan, meskipun harus maksa. Maksa itu maksudnya di luar kebiasaan kita ya. Jadi biasa kita mainnya itu seperti kayak gini, nyamannya gini. Kita harus berani keluar dari zona nyaman kita. Alex kalau ada bola tanggung nyemes malah out. Ya mungkin raket itu juga pengaruh untuk ketajaman pukulan kita. Tinggal tekniknya aja kita yang harus mungkin agak di-adjust atau dirubah dikit. Kayak misalnya kalau ada bola tanggung kita nggak diayun lagi tapi dipecut pakai pergelangan, mungkin kayak gitu cara mainnya. Atau mungkin megangnya itu agak loose, jadi nggak terlalu digenggam, terus kalau mau mukul langsung diputer cepet. Seperti yang aku pernah bilang, kalian harus bisa menguasai banyak teknik, nggak bisa cuma nyemes. Biasanya nyemes caranya gini, terus setiap posisi kita pakai cara yang sama, nanti hasilnya bisa aja beda, apalagi kalau punya atau pakai raket yang baru. Raket baru, defense-nya cepet sekarang. Mungkin bisa dijadikan referensi kalau defense-nya lawan itu bagus, misalkan kita kasih ke backhand-nya lawan ya, tapi bisa mengembalikan dengan baik, coba kita alihkan nyemes ke arah forehand-nya, karena mereka biasanya yang defense-nya bagus itu siap-siap pakai grip backhand, tapi kalau dikasih ke forehand dan agak jauh itu kan terpaksa harus muter pakai forehand biasanya loh ya, nggak selalu tapi biasanya orang yang mainnya defense-nya pakai grip backhand itu kalau dikasih ke forehand muternya atau ganti gripnya itu agak lama, kecuali atlet ya. Kalau atlet ya pasti dilatih untuk pindah-pindah grip cepat, tapi kalau yang social player kayak kita kan nggak pernah latihan khusus ya, itu biasanya kecolongan kalau di smash di arah forehand. Aku pikir Willy menghalangi kamera, ternyata cuman masuk dikit bajunya. Ya gitu nasib buat yang suka merekam
Kadang konsennya itu bukan di permainan tapi di kameranya. Ya masih fair lah mereka kalau double hit ngomong. Karena biasanya ada sih pemain-pemain yang kalau poinnya kritis atau kalah jauh gitu mereka agak curang-curang dikit, bola masuk dibilang out padahal sebenarnya tipis. Kalau di challenge benar-benar sebenarnya masuk separuh tapi dibilang out. Atau mungkin ya kayak tadi itu kena dikit dulunya tapi bilangnya nggak kena. Dari cara servis juga sebenarnya nggak boleh tapi tetap dilakukan. Juga kadang-kadang ada yang bolanya itu digeret ya, ya. Shuttlecocknya itu nempel di senar terus didorong gitu. Itu kan nggak boleh, harusnya kan cuman langsung dipukul ditampel gitu. Ini kayak diciduk atau digeret itu kan nggak boleh. Kontraknya dari ini production house-nya ini belum cair, ya nggak mungkin. Nggak beres production itu. Masa orang cuma suruh acting aja dibayar? Nggak bisa, skenario-nya. Oke, game set kedua skornya sama ya kayak tadi, jadi 15-8 dibales 15-8 juga. Sekarang final game atau rubber game. Kita mainnya itu pakai sistem yang lama ya, itu juga bola. Asalnya tadi kita janjiannya itu game 30 juga bola, tapi karena beda jauh daripada 0-0 nanti nggak kelihatan siapa yang menang. Jadi aku pikir karena hari ini juga sepi yang datang, jadi aku pikir kita coba main lama aja yang benar-benar tidak bola yang kayak sistem yang dulu main. Jadi ada game pertama, game kedua sama rubber game kalau imbang gitu. Jadi aku bilang kayak gini, kalau nanti aku menang game kedua nanti kita pakai rubber game ya. Oke, nanti rubber game-nya juga game 15 ya. Ya gak apa-apa. Dan ternyata nanti sampai jus. Jadi kalian mungkin udah capek nonton ya, jadi aku bilangin, jadi game ini mungkin yang paling lama yang pernah aku mainkan, soalnya kekuatannya udah imbang ya. Terus sampai ada rubber game juga masih imbang. Masih harus jus.
Waktu permainan aku belum tahu kalau kita nyemesnya ke arah backhand, lawan tuh bisa mengembalikan kayak dingdong gini ya, karena aku nyemesnya itu ke arah backhandnya Koji. Tapi kalau ke forehandnya biasanya mengembalikannya Koji itu lurus kayak dingdong. Nah, ya kan? Kalau aku nyemes lurus sama Koji kayak dingdong. Aku lebih sering ngasih flick serve soalnya biar mereka itu langsung jaga ke belakang, dan kadang-kadang aku buang ke belakang dulu baru nanti kasih ke drop. Kalau dari belakang langsung net belakang net, nanti mereka jadi nyadar oh ternyata sama lawan tuh masih kayak gitu, jadi strategi kita jadi terbongkar. Tapi kalau kita ngasih ngelap dulu terus baru net ya kan kayak permainan biasa ya. Jadi yang penting tuh kita cari bola yang tiba-tiba, jadi mereka itu kaget. Kalau kaget baliknya nanggung, kita langsung serang. Jadi harus ada susulan kalau kita main, nggak boleh cuman merasa oh tak kasih seperti ini pasti mati, ternyata lawannya bisa mengembalikan. Sayang serangan. Aduh, bola tangguh tapi gagal. Kadang-kadang memang gitu ya, kita udah terlalu pingin matiin lawan cepet-cepet, ternyata nyangkut di net. Biasakan kalau kita itu berbuat kesalahan harus bisa memperbaiki dengan cepat kayak gini. Game ketiga ini berlangsung lebih lama daripada game pertama dan kedua. Kita sama-sama udah bisa baca strateginya lawan dan kebiasaan lawan.
Jadi selama permainan berlangsung itu kadang-kadang kita akan ya main seadanya kayak Alex. Jadi sekarang ngeblok, walaupun nggak aku kasih tahu, dia mencoba eksperimen ngasih bola-bola kayak gini. Kalau kita baca ya mungkin waktu kita main kita nggak nyadar, tapi kalau habis main kita evaluasi, ini namanya change of pace atau ganti kecepatan permainan. Yang kayak gitu itu biasanya kayak Jurassic Park, namanya cepet smash drive lalu diblok pelan atau dirubah arahnya. Nah, itu bisa dapetin poin. Dan sampai sekarang walaupun mereka udah lumayan tua ya, tapi masih bertahan sebagai atlet internasional, walaupun mungkin jarang juara satu, tapi masih sering juara dua karena punya spesialisasi seperti itu patut kita tiru. Walaupun pemain lawannya itu muda-muda, tapi kalau diajak main cepet-cepet terus pelan, itu semua orang pasti kaget. Dan kita harus lebih banyak kreatif ya. Coba sih dikasih seperti ini, lawan bisa nggak? Atau kalau misalkan kita sering dapat poin dengan cara seperti itu, jadi kita punya kayak strategi baru. Coba kita kasih kayak seperti itu terus, mungkin 2 atau 3 poin kita bisa dapatkan dengan cara seperti itu. Misalkan, oh kalau di smash di tengah mereka sering bolong, coba kita mainin smash kiri, smash kanan, baru smash tengah. Kan biasanya orang-orang itu kalau smash kiri, terus smash tengah, terus smash kanan. Kita bisa mainin kiri kanan dulu, terus baru tengah. Itu nanti strategi kita berkembang karena kita udah nyoba. Kalau kita nggak berani nyoba, jadi permainan kita biasa aja, jadi dari awal sampai akhir gitu terus, cuman tinggal masalah skill. Padahal kalau main badminton kan nggak cuma skill, ada strategi juga. Aku sering nemui banyak anak-anak yang sebenarnya secara skill masih kurang, tapi strategi atau penempatan bolanya itu selalu lebih strategis gitu. Dan memang gerakannya itu mereka karena otodidak, jadi gerakannya itu gak umum. Kita jadi bingung untuk nebak ini bola sama lawannya kelihatannya mau kayak di net lurus, tapi ternyata gerakannya itu langsung muter badan kayak orang baris balik kanan gerak, itu kayak gitu, terus bolanya itu jadi ke kiri. Nah itu kan kayak kita itu nggak bisa baca. Nah, aku pikir kayak gitu-gitu bagus karena mereka otodidak, jadi mainnya itu kita nggak memahami body language-nya, itu nggak seperti yang kita biasa baca. Kalau secara keseluruhan aku lihat bukan karena Alex lebih rajin untuk ngambil bola, tapi Alex lebih banyak diserang karena pengembaliannya Alex lebih bisa dibaca. Jadi yang perlu Alex lakukan mungkin belajar lebih kreatif lagi naruh-naruh bolanya. Ini habis aku lob sama Andi dibalas lob lagi, jadi aku nggak mau lob lagi. Dan itu bikin Sate itu frustasi, terus langsung duduk. Sebenarnya kalau pertandingan ya nggak boleh kayak gitu. Kalau di BWF pasti udah dipanggil sama wasitnya. Andi, come here. Ayo cepat main. Get ready.
Atlet-atlet juga sering melakukan itu, jadi kayak teknik menunda ya. Misalkan lawan tuh udah dapat poin banyak berturut-turut, terus kita mau rubah itu. Jadi kayak chase office tapi di luar permainan. Ketika pergantian poin gini, kita nunggu terus lawan itu masih ngelap keringet, omong-omong, terus masih sibuk benahin sepatu. Nah kayak gitu sama umpire-nya tahu, oh ini trik ini. Jadi sama umpire-nya langsung diperingati. Terus kalau enggak biasanya dipanggil. Kalau beberapa kali dipanggil melakukan seperti itu, kasih kartu kuning. Dikasih kartu kuning itu bayar loh atletnya. Jadi nggak bisa seenaknya, oh nggak apa-apa. Kayak kalian di lampu merah terus oh kuning, itu tandanya kita harus cepetan jalan. Nggak bisa kayak gitu. Jadi kalau udah kuning ya kamu tetap bayar, kayak bayar denda gitu. Jadi 3 kali kartu kuning itu suruh bayar 500 US dollar, 7,5 juta rupiah, bisa beli 3 raket high end. Tapi kalau dapat 3 kartu ya, jadi kartu kuning yang ketiga itu didendanya. Kalau 1-2 kayaknya enggak, masih diperingati aja. Aku tuh fokusnya malah lihat ke tangannya Andi itu, kayak udah kayak memar, kayak orang habis dipukuli tangannya aja. Dan dia itu masih maksa untuk nyemes-nyemes terus gitu. Kalau aku sih udah give up. Mending mending aku nggak cedera daripada menang. Karena kalau udah umur segini itu, kalau cedera pulihnya itu lama. Yang kemarin aja leher sakit itu sampai sekarang, kalau ada kerjaan tertentu itu kumat sampai sakit lagi. Padahal kemarin itu istirahatnya 1 bulan lebih, 2 minggu itu masih belum pulih bener. Kadang coach itu juga nentuin sih atletnya itu dibolehin main atau enggak. Karena mungkin ada turnamen-turnamen lain yang mungkin lebih penting. Jadi atletnya kalau ada cedera mungkin nggak terlalu parah ya, itu sama coachnya mungkin disuruh stop. Ya mungkin bukan nggak terlalu parah sih, cukup parah, dengan harus di stop biar turnamen berikutnya dia bisa ikut. Alex jadi panik, nggak kurang ini ya, kurang tenang. Apalagi kalau diincer terus jadinya kayak gitu. Dan sebenarnya Alex ini motivasinya lumayan kuat sih, masih kepingin menang, itu masih ada keinginan untuk berjuang untuk menang, itu masih ada, cuman masih belum bisa manage keinginan untuk matiin lawan secepat mungkin. Jadi kan kalau kita ingin lawan cepat-cepat mati itu kita punya kekencengan, jadi sering kalah.
Ini malah Coach Jimmy kena bolanya satu. Sayang out padahal itu strategis banget kan. Kalian harus bisa kayak terus ngeblok itu nggak cuma di blok lurus tapi ngeblok silang. Belajar lagi lah. Kadang kita itu harus kira-kira, jadi kira-kira bolanya setelah ini aku bisa ambil atau enggak. Kalau nggak bisa ambil ya kita diam aja, daripada nanti partner kita bingung kita gimana atau enggak. Walaupun mungkin kelihatannya kita nggak nutut, ya udah diam aja, jangan gerak. Tapi kalau gerak itu biasanya kayak Kevin, itu geraknya ke vertikal, jadi cuma ke atas saja. Tapi kalau gerakannya agak ke kiri atau ke kanan, jadi pemain yang depan itu ya harus ngambil kalau udah gerak ke belakang. Kalau udah ke belakang terus gak jadi itu biasanya yang satunya juga gak jadi ambil karena jaga jarak. Walaupun cuma di blog itu kita juga mesti belajar sih. Jadi belajar ngarahin blognya itu nggak sekedar ngeblok. Jadi ngeblok dan ngarahin. Belajar melihat sudut datangnya bola, terus target kita ngadepnya kemana. Itu juga harus dilatih sih. Nggak bisa ini. Ya kalau mau latihan ya harus dicoba gitu. Dipersering untuk melakukan bloknya. Nanti lama-lama kan dapat feelingnya. Kira-kira harus ngarahin kepala raketnya ke sudut berapa supaya bisa melewati net tapi tipis dan ke arah yang kita mau. Kadang-kadang aku lihat anak-anak yang belajar ini kalau ngenet selalu mati, yaitu karena sudut kepala raketnya itu enggak kurang datar atau kurang berdiri. Kalau mau lebih jauh melewati net ya kita harus sejajar sama net, tapi kalau misalkan kurang tipis ya kita harus menghadap kepala raketnya itu lebih sudutnya lebih ke arah plafon atau langit-langit. Aku ya mungkin Alex takut kalau bolanya out, tapi aku mau ganti soalnya aku ingin buang bola ke belakang-belakang. Dan kalau koknya udah rusak atau lambat itu sulit buatku untuk ke belakang, nanti lebih cepat serang.
Alek kaget kalau dari lawan itu cepet, gak harus dibalikin cepet, kita blok aja, pasti lawan itu juga kesulitan kok. Chase of this robot langsung taruh depannya. Out kayaknya itu lag kayaknya. Ya Alek ini kalau di smash malah dijualnya itu keras ke belakang, jadi kadang-kadang kita nggak sempat untuk ambil ancang-ancang untuk nyerang balik atau untuk melok keras, itu kan harus dibantu sama pergelangan ya. Kalau mau posisinya udah nggak enak tapi mau keras itu pakai pergelangan, tapi reaksinya lebih lambat kalau begitu. Kalau di blok itu lebih cepat. Ini kita udah tahu arahnya itu kemana, lalu kalau udah dekat itu kan posisinya udah kayak blok, lalu didorong aja dikit kan, dari mereka itu keras, kita dorongnya dikit nanti kita juga asal mengenai ke lapangannya lawan tuh baliknya juga keras, soalnya kena imbasnya dari pukulan kerasnya lawan tuh. Kalau kita tambahin dikit aja powernya, nggak perlu kita tambahin banyak nanti malah out. Kasihan Alek harus ndelosor. Ya tadi mestinya aku yang nyemes sih, cuman aku takutnya kalau nyemes ke arahnya Kojimi nanti di pingpong atau di pingpong, jadi nanti kita langsung mati sama Kojimi dikasih drop silang. Sebenarnya udah tahu sih kalau bakalan sama Kojimi itu di drop silang, cuman kadang kita terlalu fokus ke permainan jadi lupa apa yang tadi kita udah pelajari. Yang aku bilang be kreatif, atau lebih kreatif lagi dan kasih bola-bola yang nggak terduga, jadi kayak gitu. Walaupun mungkin awal-awalnya sulit ya kalian latihan atau maksa untuk ngambil kayak gitu, tapi lama-lama kan jadi terbiasa. Kasih bola-bola yang ya buat kita sulit, buat lawan juga sulit. Tapi kalau kita bisa melakukan itu, lawan yang nggak bisa mengambil bola-bola sulit pasti cepat mati. Walaupun kalian mungkin mainnya sama anak-anak yang nggak seberapa bisa, terus males main ya, itu jangan dijadikan alasan untuk males main. Kalau sama anak yang nggak bisa main, kalian tuh lebih banyak ngelatih kayak gini-gini kan. Kalau mau menang ya nanti kita main yang fundamental biasanya, tapi kalau mau nyoba-nyoba itu kita latihannya waktu main sama anak yang nggak seberapa bisa main. Oke guys, gitu aja gamenya udah berakhir, aku kalah 17-15. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua dan menghibur.
Sampai jumpa, dadah.